Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PBL TRPL 402 kelas malam. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengerjakan untuk praktikum ATS untuk mata kuliah keamanan perangkat lunak. Nah, pada praktikum kali ini, ujian ATS kali ini, kami mengangkat judul dengan tema CAS, yaitu Sistem Informasi LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan. Baiklah, untuk slide berikutnya, di sini anggota tim, ada saya sendiri, Muhammad Abdul Aditya Putra, kemudian ada Ivander Justin Savero, ada Fasa Arafli, ada Aditya Arsandi Sulaiman, dan Andi Harjansyah Permana. Baik, untuk slide pertama ini, mengenai pengenalan eh, sistem informasi LPJ. Nah, jadi em, pada mini case kali ini, kelompok kami mengangkat sebuah sistem yang sering digunakan oleh berbagai organisasi, lembaga, baik itu kementerian dan lain-lain, yaitu sistem informasi LPJ atau laporan pertanggungjawaban kegiatan. Nah, sistem ini eh, berbasis web pada topik kali ini dan digunakan oleh tiga peran. Yang pertama ada pembina, bendahara, dan admin. Nah, mungkin terdengar sederhana, tapi eh, ketika kita analisis lebih dalam, kami menemukan berbagai masalah utama ya, terutama empat masalah utama ini. Yang pertama, tidak ada mekanisme autentifikasi yang kuat. Jadi siapapun bisa mengakses sistem tanpa adanya login gitu, ya. Kemudian ada query SQL, dijalankan langsung tanpa adanya validasi input gitu. Yang artinya sangat rentan terhadap serangan SQL injection karena validasi input pada form itu tidak dimitigasi, tidak divalidasi dengan baik gitu. Nah, kemudian ada password pengguna yang disimpan dalam bentuk plain text ya. Nah, jadi ketika hacker berhasil membobol sebuah database kita gitu ya. Jadi bisa melihat data-data sensitif pengguna terutama password akun ya. Itu disimpan dalam format asli ya atau teks asli gitu, ya. Tidak dienkripsi. Jika bocor itu sangat berbahaya ya. Semuanya langsung terekspos. Kemudian yang terakhir tidak ada pencatatan log aktivitas untuk keperluan audit. Jadi eh, tidak ada jejak ya kalau ketika sistem kita eh, mengalami sebuah serangan. Jadi maka tidak ada jejak audit yang bisa kita gali untuk mencari informasi dan melakukan perbaikan. Jadi tidak ada jejak audit jika terjadinya sebuah insiden itu sendiri, gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aditya Arsandi Sulaiman. Silakan. Oke, baik Nabil. Nah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai minggu pertama yang membahas mengenai software security dan secure SDLC. Nah, kurang lebih membahas mengenai mengapa sih suatu sistem itu harus aman. Nah, berdasarkan data yang ada, 40% populasi kita sudah pakai mobile banking sebagai contohnya, tapi hampir separuh pengguna masih rentan bocor datanya. Kalau kita telat sadar dan baru memperbaiki celah di akhir, nah akibatnya biayanya bisa 30 lipat kali lebih mahal. Solusinya adalah dengan menggunakan Secure SLC ini. Kita jaga keamanan di setiap langkah-langkahnya, mulai dari menentukan spek enkripsi di awal, desain akses seperti RBAC, coding yang bersih seperti Bicrypt, audit kode, sampai backup rutin saat aplikasi sudah jalan. Oke, next slide. Oke, di sini membahas mengenai tujuan dan manfaat Secure SDLC. Kurang lebih membahas mengenai strategi dan manfaat untuk sistem LPG khususnya. Nah, fokus di sini kita ada tiga. Yang pertama yaitu untuk melindungi data saat disimpan maupun dikirim.
menutup celah serangan sejak dini dan memastikan sistem tetap tangguh meski diserang. Manfaatnya sudah jelas bahwa kalau kita jauh lebih hemat biaya karena celah ketemu lebih awal, punya cara kerja yang sistematis, dan yang terpenting bermanfaat data anggaran sehingga data anggarannya aman sehingga semua pihak merasa percaya. Oke, next slide. Nah, di sini membahas mengenai security requirement dan klasifikasi data. Kurang lebih membahas mengenai detail teknis keamanan LPG. Nah, untuk praktiknya gimana sih? Nah, pertama, login pengurus dan pembina wajib pakai JWT token. Dan setiap aksi dicatat dalam log audit. Dan kedua, kita bagi data jadi 3 level. Data level data publik, data internal, atau RAB yang dienkripsi dan data sensitif seperti rekening yang dikunci dengan enkripsi AES 256 dan yang terakhir untuk menjamin integritasnya setiap rekod LPG kita kunci dengan hash SHA256 jadi siapapun yang mengajukan LPG dan kapanpun itu semuanya bisa tercatat dan tidak bisa uh, dimanipulasi. Oke, begitu sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Fasya. Oke, thank you Adit. Pada saat ini saya akan menjelaskan week 2 tentang use case atau misuse case dan manajemen risiko dari sistem kami. Pertama kita lihat use case normal. Alur sistem dimulai dari pengurus yang login dan mengajukan LPJ kegiatan, kemudian bendahara melakukan verifikasi terhadap rincian anggaran untuk memastikan data sudah sesuai. Setelah itu, pembina mengesahkan LPJ secara digital. Terakhir, admin dapat mengunduh laporan dalam format PDF. Selanjutnya ada misuse case atau potensi serangan. Salah satu resikonya adalah serangan brute force pada akun pengurus, kemudian SQL injection pada form pencarian LPJ. Ada juga kemungkinan manipulasi nominal anggaran langsung di database, dan yang terakhir akses ke halaman pembina tanpa autentikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menerapkan manajemen risiko untuk SQL injection, kami menggunakan prefer statement validasi input. Untuk keamanan password, kami menerapkan hashing dengan salt. Untuk mencegah brute force login, kami menggunakan rate limiting dan penguncian akun otomatis dan akses tanpa izin. Kami menggunakan middleware autentikasi serta role-based access control di setiap endpoint. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan saya serahkan ke Iskandar. Terima kasih. Oke, makasih Fasya. Di sini saya akan menjelaskan week 4. Eh, Lebih spesifik lagi, kita akan membahas CII dan CII Triad dan framework yang diterapkan dalam konteks nyata, yaitu sistem LPJ laporan pertanggungjawaban. Baik, CII Triad pada sistem LPJ yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality. Bayangkan seorang pengurus organisasi baru saja mengisi form LPJ online. Nah, lalu form itu dikirim tanpa inskripsi. Siapa saja yang punya akses ke jaringan yang bisa membaca isinya. Nah, di sistem LPJ ini kami menerapkan inskripsi end-to-end untuk data yang tersimpan di dalam server. Atau istilahnya data at rest, kita menggunakan AES256, salah satu standar enkripsi paling kuat saat ini. Sementara untuk data yang dikirim lewat jaringan, data in transit, kita menggunakan TLS 1.3. Jadi dari sisi pengiriman sampai penerima data selalu terlindungi. Nah, selanjutnya adalah ketersediaan atau availability. Eh, Bayangkan sistem LPJ dirancang dengan redundansi dan sistem backup. Nah, setiap hari dilakukan backup otomatis dan ada mekanisme failover. Artinya kalau server utama mati, secara otomatis sistem akan beralih ke server cadangan. Pengurus tidak perlu tahu di balik layar, mereka tetap bisa akses sistem tanpa gangguan. Nah, selanjutnya ada otorisasi. Aspek ketiga dari CIA yang kita terapkan adalah otorisasi berbasis peran atau RBACR. Nah, pada sistem LPJ ini ada dua jenis pengguna, pengurus dan pembina. Pengurus bisa input atau submit LPJ, tapi tidak bisa mengesahkan milik orang lain. Sementara pembina hanya bisa melakukan tinjauan dan pengesahan, mereka tidak bisa mengubah isi LPJ dengan RBAC ini. Setiap pengguna hanya bisa melakukan aksi sesuai perannya. Nah, selanjutnya ada integritas data. Sebelum bicara autentifikasi, kita akan membahas integritas, yaitu setiap record LPJ yang disimpan akan dihash menggunakan SHA-256, yang artinya kalau ada yang mencoba mengubah nominal secara diam-diam di database, hashnya akan berubah dan sistem langsung tahu ada manipulasi.
Nah, selanjutnya ada autentifikasi JWT dan session management. Untuk masuk ke sistem, pengurus menggunakan login JWT atau JSON Web Token. Token ini unik per sesi dan secara otomatis kadaluarsa setelah 4 jam. Nah, selanjutnya ada akuntabilitas atau audit logging. Yang terakhir adalah setiap pengajuan atau LPJ yang disubmit, waktunya kapan dan di mana semua tersimpan secara permanen dalam log audit, tidak bisa dihapus dan tidak bisa dimanipulasi. Nah, next selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah threat modeling strike. Nah, pada threat modeling ini menggunakan framework strike, ini adalah cara sistematis untuk mengidentifikasi ancaman keamanan sebelum mereka terjadi. Yang pertama adalah spoofing, pemalsuan identitas. Skenario-nya adalah penyerang yang mencoba login berpura-pura sebagai pengurus lain, mungkin karena paspornya lemah atau bocor. Untuk mencegah ini, kita menerapkan MFA atau multi-factor authentication dikombinasikan dengan session binding. Jadi, salah satu sesi hanya valid untuk satu perangkat. Selanjutnya ada tampering, yaitu atau manipulasi data. Ini adalah ancaman yang paling berbahaya untuk sistem laporan dan pertanggungjawaban. Nominal anggaran misalnya pada LPJ diubah langsung di database. Mitigasinya adalah hash record yang sudah kita bahas tadi, ditambah audit trial yang mencatat setiap perubahan. Selanjutnya ada repudiation atau penyangkalan. Contohnya adalah seorang pengurus menyangkal bahwa dia telah submit LPJ tertentu, padahal bukan dia yang melakukannya. Solusinya adalah digital signature. Setiap pengajuan tanda tangani secara digital oleh pengurus dikombinasikan dengan log yang tidak bisa dimanipulasi. Selanjutnya ada information disclosure, data anggaran organisasi yang harusnya rahasia malah bocor keluar. Solusinya adalah enkripsi data ditambah akses kontrol yang ketat. Nah, selanjutnya ada denial of service, sistem yang tidak bisa diakses. Nah, serangan yang membuat sistem down tepat saat periode pelaporan aktif. Solusinya adalah rate limiting, membatasi jumlah request per pengguna ditambah load balancing untuk mendistribusikan beban server. Nah, yang terakhir ada eh, elevation of privilege, yaitu mengakses halaman pengesahannya yang harusnya untuk pembina, bukan untuk user. Mitigasinya adalah RBC yang ketat di step endpoint, bukan hanya pada tampilan front end, tapi juga pada sisi back end. Baik, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada shift left security. Pada konteks ini, yang pertama adalah tanpa shift left, cara lama yang berbahaya. Pada pendekatan ini, from pengajuan LPJ dapat diuji dan baru di tahap testing itulah ditemukan celah SQL injection. Masalahnya, memperbaiki celah di tahap akhir itu jauh lebih mahal dan rumit. Contoh lain seperti paspor pengurus disimpan dalam plain text baru disadari setelah kebocoran data nyata. Nah, pada sampingnya dengan shift left keamanan di awal, dengan shift left keamanan sudah jadi bagian dari desain awal. Contohnya sejak fase desain, form LPJ sudah diwajibkan menggunakan prepared statement. Hasilnya adalah SQL injection tidak pernah sempat muncul dalam kode karena dari awal memang tidak ada celahnya. Nah, untuk slide selanjutnya. Nah, pada slide ini defense in depth. Yang terakhir kita membicarakan tentang defense in depth atau pertahanan berlapis. Konsepnya sederhana, jangan bergantung pada satu lapisan keamanan saja. Kalau satu lapisan jebol, masih ada lapisan berikutnya. Nah, yang pertama adalah layer 1, login plus JWT. Ini adalah lapisan pertama dan terluar setiap pengguna harus login dan memiliki token JWT yang valid. Selanjutnya pada layer 2 ada RBAC. Kalau sudah berhasil login, pengguna masih dibatasi berdasarkan perannya. Selanjutnya ada layer 3, firewall. Di level network, ada firewall yang memfilter trafik mencurigakan sebelum sampai ke server aplikasi. Selanjutnya, layer keempat, enkripsi database. Meskipun seorang berhasil melewati firewall dan login, data di database tetap terenkripsi, jadi tidak bisa membaca isinya tanpa kunci enkripsi. Nah, yang terakhir ada log audit dan trial, dan ini adalah semua aktivitas dicatat, bahkan kalau penyerang berhasil masuk dan melakukan sesuatu, jejak mereka tersimpan dan tetap bisa dilacak. Oke, sekian dari saya week 4, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hardi. Ya, terima kasih Justin.
Di week 6 ini saya akan menjelaskan tentang vulnerability dan pada tahap ini fokus kami bukan hanya pada mengidentifikasi masalah, tapi juga mencegah kerentanan tersebut langsung dari sisi coding. Ada pun beberapa prinsip secure coding yang kami terapkan. Yang pertama adalah validasi input, di mana setiap data yang masuk dari user harus dicek tipe, format, dan panjangnya. Hal ini penting untuk mencegah input berbahaya masuk ke dalam sistem. Yang kedua adalah sanitasi data, yaitu membersihkan data sebelum diproses, terutama sebelum digunakan dalam query database agar terhindar dari serangan seperti SQL injection. Selanjutnya adalah prinsip default deny, di mana setiap akses ditolak secara default dan hanya diberikan jika memang memiliki izin. Ini berkaitan dengan kontrol akses berbasis role. Kemudian kami juga menerapkan defense in deep, yaitu keamanan berlapis. Jadi setiap sistem tidak hanya bergantung pada satu mekanisme keamanan saja, tapi memiliki beberapa lapisan seperti autentifikasi, autorasi, enkripsi, dan logging. Dan yang terakhir adalah list privilege, di mana setiap user atau proses hanya diberikan hak akses minimum sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dapat meminimalisir risiko jika terjadi penyalahgunaan. Oke, selanjutnya. Oke, pada slide selanjutnya, di sini kami membahas tentang secure development process and environment. Nah, di sini kami menekankan bahwa keamanan tidak hanya diterapkan pada sistem, tapi juga pada proses pengembangannya. Beberapa hal yang kami terapkan antara lain pembatasan akses fisik ke server, sehingga pihak tertentu yang bisa mengakses. Kemudian kami juga menerapkan security guidelines seperti tidak diperbolehkan penyimpanan paspor dalam bentuk plain text, serta wajib menggunakan private statement dalam pengolahan query. Selanjutnya juga dilakukan identifikasi celah keamanan sejak awal, terutama pada bagian form input dan API endpoint yang berpotensi terkena serangan. Kami juga menerapkan static analysis, yaitu pengecekan kode secara otomatis untuk memastikan semua input sudah divalidasi dengan benar. Selain itu, setiap kode yang dibuat harus melalui proses peer review dan unit testing sebelum masuk ke repository dan memastikan kualitas dan keamanannya. Dalam pengolahan kode, kami menggunakan version control seperti Git, sehingga setiap perubahan dapat dilacak. Kami juga menggunakan CIDC pipeline, di mana setiap perubahan kode akan diuji secara otomatis sebelum dilakukan deploy. Nah, dan terakhir adalah kode syncing, untuk memastikan bahwa kode yang dijalankan benar-benar asli dan tidak dimodifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya, selanjutnya akan dikembalikan pada Nabil. Baik, eh, terima kasih Hardi. Nah, jadi kita sudah tahap yang di terakhir ya, bagian kesimpulan. Jadi dari seluruh analisis yang sudah kami lakukan, kelompok kami lakukan terhadap sistem informasi LPJ ini, nah, ada satu hal yang bisa kita ambil atau kita simpulkan sebagai benang merah ya, di mana keamanan perangkat lunak bukan sesuatu yang bisa kita pikirkan di belakang ya. Tapi alangkah baiknya kita eh, rencanakan, kita bangun fondasinya di awal, terutama saat tahap perancangan. Kita sudah lihat sendiri bagaimana sistem yang terlihat sederhana pun masih menyimpan banyak celah yang cukup berbahaya. Nah, mulai dari validasi input, SQL injection, ya kan, password plain text, kemudian tidak adanya autentifikasi dengan baik. Semua itu bisa kita hindari sejak awal kalau keamanan kita ya sudah memang jadi prioritas saat awal pengembangan gitu ya. Maka dari itu, pendekatan menggunakan Secure SDLC ini dan Defend in Depth dan standar operasi lainnya seperti OAuth gitu ya, bukan sekedar teori ya, tapi memang betul-betul diperlukan, bahkan harus diterapkan di seluruh sistem gitu ya, bukan sistem LPJ saja gitu. Jadi kesimpulannya, sistem yang aman bukan sistem yang sempurna, tetapi sistem yang dirancang dengan kesadaran eh,
dan perhitungan yang penuh terhadap resiko-risikonya gitu ya. Mungkin itu dengan adanya pendekatan ini sistem dapat meningkatkan keamanannya dan meningkatkan juga kepercayaan pengguna dari sistem itu sendiri. Sekian mungkin praktikum yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.